Pilema. Pilema itu dalam konteks bahasa Greek, bahasa Yunani, pilema itu persentuhan antara bibir satu dengan bibir yang lain. Namanya ciuman. Ciuman atau ciuman? Hanoman. Ciuman kudus. Jadi ciuman itu adalah bibir dengan ajarkan ketika mereka beribadah, mereka ibadahnya salaman-salaman dengan salaman pilema kudus. Wow, keren deh, keren. Ciuman bibir, bos. Bersalam-salamlah kamu dengan ciuman kudus. Hai. Ini ajaran apa ini? Pilema itu artinya bibirmu dengan bibirku bersentuhan. Terus gimana kalau berkumis dengan berkumis? Serem ini, bahaya. Jadi saudara, ketika berbicara mengenai konsep, apalagi ingin nyerang, bukan menyerang sih ya, karena ini ketidaktahuan saudara, ya itu dimaklumi lah ya. Tapi kuatkan pertahanan saudara dulu. Membahas tentang hati-hati ya, karena yang kita lihat rumah ibadah yang mempersilahkan menikahkan sesama jenis itu ya itu. Jadi Anda harus mempertanggungjawabkan apa yang Anda katakan. Jadi Roma 16 di situ jelas sekali dikatakan P5. P5 itu artinya persentuhan bibir dengan bibir. Nah, kalau berkumis, nah itulah artinya kenapa ada Bible G ya. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalam Torah bahwa nyawa dibalas nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun dengan kisasnya. Barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Faulaika humuz zalimun. Nah, ini diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam sorry saya lupa ya. Maaf. Di dalam kitabnya orang Yahudi, bagaimana kemudian ditegakkan kemudian adanya aturan gigi ganti gigi, kemudian mata ganti mata. Itu jelas diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, dan tidak ada kemudian satupun di antara kita bisa menyembunyikan. Leviticus brother, itu di dalam Leviticus 24 ayat 19 sampai 21. Leviticus. Ya, oke. Ulangan 19 nomor 21. Betul. Imamat 24 nomor 20. Betul. Itu sangat jelas dikatakan. Lalu itu Torah mengatakan demikian. Apakah juga Yesus mengatakan hal yang sama? Yes, Yesus pun mengatakan hal yang sama. Diterangkan di dalam Matius 5 nomor 29 misalnya. Maka jika matamu yang benar mengira engkau, maka cungkillah. Ketika dia menyesatkan engkau, maka cungkillah, buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Artinya Yesus pun menegakkan apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim yang tertera dalam surah Al-Maidah ayat 45, bahwa orang-orang Yahudi diminta untuk kemudian mata ganti mata, tapi itu diganti kemudian oleh Nabi yang muncul setelahnya mengaku sebagai utusan dari Yesus yang mengatakan semua itu telah batal pada Torah, dan juga pengajaran Yesus mengatakan lebih baik kamu masuk ke dalam neraka dengan satu mata daripada masuk neraka dengan dua mata. Artinya mata ganti mata, gigi ganti gigi itu masih berlaku kepada Bani Israel. Demikian sementara. Oke, terima kasih. Pak Zia menanggapi? Lanjut sister, cukup itu brother. Oke, Bang Ali. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama memang mengherankan dan agak menggelikan ketika ada orang yang tidak mengerti tafsir, tidak mengerti kaidah bahasa Arab, tetapi mencomot-comot dan berani menyimpulkan sendiri dari keagungan dan keluar biasaan ilmu yang dibawakan oleh Al-Quran. Tapi dia tadi mengangkat Al-Maidah ayat 46. Wa qafaina ala asarihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah, sampai dia membawa juga ayat selanjutnya 47, waliyahkum ahlul injil bima anzalallah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun.
Saya terangkan dengan sedetil-detilnya dan sesingkat-singkatnya kepada Anda, saudara Kristen, bahwa ayat ini berbicara sebagaimana narasi Al-Quran yang menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran dan risalah terakhir yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam saudaraku. Anda juga hanya membaca 4647. Silakan baca ayat ke 48 sebagai jawaban pertanyaan Anda 46 dan 47. Anda mengatakan bahwa seharusnya dibiarkan saja ahli kitab berhukum dengan ahli kitab, dengan Injilnya atau dengan Tauratnya, sebagaimana Isa telah ditegaskan sebagai orang yang membenarkan Taurat dan datang sebagai seorang utusan. Baca 48 dari ayat tersebut dari surat Al-Maidah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq." Telah kami turunkan Al-Qur'an dengan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan alaihi. Sebagai apa? Musaddiqa, membenarkan apa yang masih benar, yang tersisa dari kebenaran yang ada pada Injil dan Taurat. Wa muhaiminan alaihi, sekaligus menjadi batu sandungan, sekaligus menjadi verifikator dan auditor terhadap penyelewengan, sisipan tambahan, kepalsuan yang telah diberikan kepada kitab saudara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dengan tegas dalam Ali Imran 78, "Wa inna minhum lafariqan yal'una alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab." Sesungguhnya ada di antara ahlu kitab tersebut, apakah Oten dan Yahudi, mereka orang-orang yang suka memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab supaya kamu menyangka yang dibacanya itu benar-benar dari Alkitab, padahal itu bukan dari Alkitab, dan mereka mengatakan ini datang dari sisi Tuhan, ini ayat-ayat suci, padahal itu bukan sama sekali dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Maka Taurat dan Injil tidak lagi otentik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Al-Qur'an untuk menggenapi kebusukan dan penyelewengan yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Kemudian saya akan langsung masuk kepada narasi yang dia bawa terkait peristiwa di mana Rasulullah SAW menegakkan hukuman terhadap orang yang telah melakukan kerusakan yang sangat dahsyat. Orang yang diberikan kepercayaan kemudian membegal, merampok, bahkan yang dirampok itu adalah Baitul Mal, harta zakat kaum muslimin. Kemudian dia membunuh penjaga Baitul Mal tersebut dan dia rampok isi perbendaharaan Baitul Mal berupa ternak dan dia melarikan diri. Maka ditegakkan hukum tersebut kepada orang tersebut. Kami mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah sosok utusan Allah yang mendapatkan wahyu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Tidak sama sekali seorang rasul itu berbicara dengan hawa nafsunya. Semua pernyataan, semua sikap tindakan hukum yang dia keluarkan adalah wahyu dari Allah. Maka ketika dia memutuskan hukum tersebut, itulah wahyu dan syariat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian terkait apa yang dia katakan, ada kerancuan dari hukum yang ditegakkan oleh sebuah hadis Menggauli yang binatang. Iya, Menggauli binatang. itu yang terakhir. Saya katakan dengan tegas ya. Anda hanya membaca satu hadis yang menyatakan bahwa man ata bahimatan fala haddalahu. Barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman mati. Itu hukuman mati, had itu hukuman mati, bukan tidak ada hukuman baginya. Belajar lagi bahasa Arab dengan detail sehingga Anda tahu beda hukuman dan hukuman mati. Had itu hukuman mati. Orang yang menggauli binatang dikatakan dalam hadis ini tidak ada hukuman mati baginya, bukan berarti tidak ada hukuman baginya. Bahkan jumhurul fuqaha, mayoritas ulama fikih yang mengkaji hukum-hukum Islam dan syariat Islam mengatakan hukum kepada orang yang menggauli binatang adalah semisal hukuman zina. Apakah diberikan jilid atau cambuk dan sebagainya terkait bagaimana. Imamat 20 ayat 14. Kau diam dulu. Saya tidak memotong kamu tadi, bro. Oke, sorry. Saya katakan, waja'a jumhurul fuqaha ila annahu la hadda ala man ata bahimatan lakinnahu yu'zar. Telah sepakat mayoritas ulama fikih Islam bahwa
yang menggauli binatang memang tidak dihukum mati, tetapi diberikan hukuman yu'zar. Apa hukumannya? Di antara hukumannya adalah dia diberikan jilid sebagaimana jilid pelaku zina. Dia diberikan hukuman penjara sebagaimana penjara kepada pelaku zina, tergantung kontekstual sang hakim atau sang qadhi yang memutuskan hukum melihat kemaslahatan dan berbagai macam sumber hukum yang ada pada negeri atau pada daerah tersebut. Itu satu. Yang kedua, dan banyak hadis-hadis yang lain yang bermakna untuk memberikan ketegasan hukum kepada pelaku kekejian, yaitu pelaku seksual dengan binatang. Di antaranya hadis Abu Daud nomor hadis 1455, hadis Ibnu Majah nomor hadis 2568, 2564. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajadtumuhu waqa alaihi bahimatan faqtuluhu waqtulu al-bahimah. Barang siapa kalian dapati telah melakukan tindakan seksual terhadap binatang, maka bunuhlah dia. Sehingga para ulama berbeda pendapat melihat konteks beratnya hukum atau kondisi yang terjadi dalam perkara tindakan kejahatan atau kriminal ini. Artinya Anda hanya membaca satu hadis dan menyimpulkan satu hadis, dan kesimpulan Anda, saudaraku. Itu dulu dari saya. Oke, terima kasih Banali. Sekarang Christian Prince dan Baginda Nathan. Jadi dari tadi pertanyaan baru muncul dari Christian Prince dan Baginda Nathan ya. Umat Islam, pihak Bang Zuma dan teman-teman belum memberikan pertanyaan. Mau menanggapi jawaban dari Bang Zuma dan Bang Ali dan Pak Zia, mungkin Christian Prince dan Baginda Nathan. Nanti setelah Anda ditanggapi lagi dan kasih kesempatan umat Islam, Bang Zuma dan Bang Ali dan Pak Zia bertanya, oke? Silakan. Oke, saya kan catat semua yang tadi dikatakan oleh Zuma, di mana di Matius 25 dan ayat 29 itu tidak berbicara tentang Taurat itu sendiri. Yang dibilang ganti mata, ganti mata. Di situ bukan berbicara itu. Matius 25 ayat 9 berbunyi, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami, untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Satu ayat yang Anda bawakan telah salah. Ya. Nah, saya menanggapi juga di surat Al-Maidah yang dibawakan oleh Ali, ya, di situ Al-Maidah, di situ dia bilang tadi di situ, dan kami telah turunkan Al-Qur'an kepadamu dengan membawa kebenaran, ya kan? Wa anzalna alaika kitabah bil haqqi. Di situ tidak ada berbicara tentang Injil yang barusan Anda bicarakan dengan konteks asli bahasa Arab. Baca habis. Ya, silakan Anda baca. Coba baca Anda habis terjemahannya. Jangan kutip sepotong. Hadis. Bukan hadis ini. Ini ayat Al-Qur'an. Baca habis, bukan hadis. Baca habis dan terjemahannya. kami telah Al-Qur'an kepadamu dan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Ini baru di awal tadi. Al-Quran apa? Kitab-kitab sebelum Al-Quran apa? Iya, di sini adakah yang diturunkan sebelumnya? Ini tanda kurung merujuk. Ada di dalam di sini bahasa Arabnya ada. Brother. Apa? Aduh. Enggak, gini, jangan kita membodohi orang-orang ini kan merujuk. Baca sekali lagi Al-Maidah 48 Anda dengan tenang. Iya. Nanti Bang Ali ditanggapi, nanti Bang Ali diajarkan, dijelaskan lagi. Biarkan dia membawa premis dulu, nanti ditanggapi di jamnya umat Islam. Silakan ambil poin. Saya catatkan poin-poin dari Nathan dan Christian Prince. Nanti saya akan tegaskan di jam Muslim. Silakan biar enak. Ayo lanjut. Dia di sini berbicara yang diturunkan sebelumnya, di sini tulisan Arab tidak ada. Ya, kita hanya tahu di situ yaitu kitab-kitab. Jangan di framing bilang bahwa itu kitab sebelumnya, nggak ada kitab sebelumnya ditulis di situ dalam bahasa Arabnya. Kita harus butuh kejujuran di situ. Dan satu ayat yang tadi dibawakan oleh Zuma tadi di Matius 25 ayat 9 itu tidak ada. Seperti itu. Ya, inilah yang saya ingin buktikan tadi sama Unirifa. Saya bilang kita jangan, karena hafalan itu bisa salah. Itu aja dulu. Nanti dibawakan sama Nathan. Oke, silakan Nathan. Saya mau menanggapi Zuma tadi yang dengan PD-nya mengatakan, oh Muhammad itu menegakkan hukum Taurat. Saya akan buktikan di dalam Taurat, Imamat 20 ayat 13. Silakan Christian Prince buka. Oke.
Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan sesuatu kekejian. Pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka Nah. sendiri. Hukum Taurat mengatakan seperti ini. Nah, kita buka di hadis. Hadis Musnad Ahmad ayat nomor 3684. 3684. Seandainya diperbolehkan bagiku menjadikan seseorang sebagai kekasih, niscaya aku akan menjadikannya Ibnu Abu Kuhafa sebagai kekasih. Waduh, di sini dikatakan Muhammad Abi Quhafa. menginginkan seorang laki-laki menjadi, sebentar saya tidak potong Anda tadi, ya kan? Di sini Muhammad menginginkan seorang laki-laki menjadi kekasihnya. Nah, di dalam hadis Musnad Ahmad 16245. Musnad Ahmad Berapa? 16245. Berapa? Musnad Ahmad. Musnad Ahmad Mhm. 16245. 16245. Oke, lanjut bukakan Christian Prince. Silakan Christian Prince. Telah menceritakan kepada kami, Hashim bin Al-Kazim telah menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Abu Auf Al-Jarasi dan Muhawai berkata, saya pernah melihat Rasulullah SAW mengisap lidah atau mulut Al-Hasan bin Ali, dan sesungguhnya tidak akan disiksa lidah atau mulut yang telah diisap oleh Rasulullah SAW. Waduh, nah di sini dikatakan dia menghisap lidah dari Al-Hasan bin Ali. Nah, hukum Taurat apakah mengajarkan seperti itu? Dengan bangganya Musuma tadi mengatakan Muhammad menegakkan hukum Taurat. Jedar, selamat datang di kebenaran. Dan untuk Ali, tadi Ali mengatakan hadis yang saya bawa di Sahih Bukhari 1405. Di situ bahwa Ali tadi mengatakan bahwa di situ Muhammad itu mengajarkan supaya dia menegakkan hukum, padahal di situ ya dipotong tangan, kaki, dan dicongkel matanya dengan besi panas, ya kan? Nah, terus di hadis Sunan Tirmizi 1375 tadi Ali mengatakan di situ hukuman mati, tidak diberi hukuman mati. Sementara di dalam Imamat 20 ayatnya yang ke-15, Christian Prince. Berapa? Imamat 20 ayat 15. Imamat 20 ayat 15. Oke. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Nah, di dalam hukum Taurat mengatakan binatang itu harus dihukum mati juga. Laki-laki itu juga harus dihukum mati. Sementara di dalam hadis Sunan Tirmizi mengatakan apa? Barang siapa yang menggauli binatang tidak akan mendapatkan hukuman bagi mereka. Ya kan? Jadi Muhammad tidak menegakkan hukum Taurat di sini. Jedar, selamat datang di kebenaran. Silahkan. Duh, kok ngambil punya Kores? Nggak apa-apa lah. Baik, terima kasih. Silakan Bang Zuma, poin-poin yang disampaikan tadi saya ulangi kembali yang saya catat. Pertama, teman-teman Kristen membawa Musnad Ahmad 1602-95 tentang cucu beliau ya. Kemudian membawa kitab Imamat yang berbeda dengan implementasi hukum Islam. Poin dari Christian Prince dan Baginda Nathan yang saya tangkap adalah dia mau mengatakan bahwa umat Islam tidak menegakkan kitab hukum Torah karena berbeda. Nah, kurang lebih begitu. Bang Zuma pasti juga sudah menangkap poin, Bang Zia dan Bang Ali juga sudah. Silakan ditanggapi Bang Zuma, waktu dan tempat dipersilakan. Bang Zuma? Iya, baik. Silakan. Jadi gini, Anda salah kemudian ketika Anda yang membaca ayat suci Al-Quran, kemudian saya menjelaskan ayat yang Anda bawa ketika dikatakan agar mereka orang-orang Yahudi ini menegakkan hukum Taurat, yang Anda katakan Rasulullah yang harus menegakkan hukum Taurat.
Makanya jangan jadi umat terjemahan, jangan sok tahu di hadapan kami yang paham Quran. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai' hatta taqimut Taurah. Wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat. Bukan Rasulullah yang menegakkan ajaran Taurat, tapi ahli Taurat, ahli kitab yang harus menegakkan bahwa akan datang seorang nabi bernama Ahmad. Tegakkan itu, bahwa akan ada nabi yang datang membawa firman Allah dengan diawali bismi anoki. Tegakkan itu, jangan sembunyikan. Tegakkan Injil, bahwa di dalam Injilmu diterangkan akan datang seorang penolong lain yang mengajarkan segala hukum-hukum. Tegakkan itu, yang datang dengan bimbingan Roh Kudus. Tegakkan itu, jangan kau sembunyikan, wahai ahli kitab. Itu maksudnya. Jadi jangan salah artikan gitu loh. Nah, lalu kemudian ketika Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa orang Yahudi itu di dalam Al-Quran ayat 45 surah Al-Maidah, wa katabna alaihim fiha anna nafsi bin nafsi, nafsa bin nafsi, nyawa dibalas nyawa, mata dengan mata. Kemudian Anda mengatakan saya salah, Anda yang keliru. Masa iya yang dasar-dasar kayak begini juga aku yang harus mengajarkan? Matius 5 nomor 29 Anda katakan salah baca. Bibelmu itu sudah di luar kepala saya, nggak lagi di dalam, udah di luar. Begitu Anda sebutkan materi, saya udah tahu datanya di mana, nomor berapa, surah apa, kitab mana. Matius 5 nomor 29 itu tidak seperti yang kau katakan itu. Wanita-wanita bodoh di surga beli minyak di pasar karena mati lampu. Bukan itu. Maka jika matamu yang benar mengira engkau, maka cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ini menurut Yesus, bahwa hukum Taurat yang diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-An'am ayat 91 itu tidak pernah keliru yang saya katakan. Begitu juga Yesus mengatakan itu. Al-Quran mengatakan bahwa Bani Israel harus kemudian menjalankan hukum mata diganti mata. Yesus mengatakan juga hal yang demikian. Muncul kemudian nabi palsu mengajarkan itu semua sudah dibatalkan. Padahal hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Kenapa harus ada yang mati di tiang salib untuk membebaskan Kristen dari hukum Tuhan, sementara hukum Tuhan itu bukan untuk mereka, untuk Bani Israel? Ini kekeliruan Anda memahami kitabnya orang. Di dalam Imamat 24 nomor 20 dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus diperbuatnya kepadanya. Ini kitabnya orang Yahudi. Lalu kemudian Tuhan mengatakan jangan engkau menambahi, jangan engkau mengurangi. Berarti ini harus tetap berlaku, Bung. Gak bisa tambah dikurangi, Bung, kecuali serigala yang menghilangkan aturan Tuhan itu. Padahal di awal tadi saya sudah membuka narasi bahwa hukum Taurat itu kekal bagi Bani Israel. Lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 6, hukum Taurat itu tidak boleh diganti. Bani Israel harus tetap menegakkan itu. Tapi Anda kemudian bernarasi Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, membaca hadisnya aja nggak bisa. Jadi kayak mana Anda bisa kemudian menerangkan Islam kepada kami yang lebih paham Islam? Anda menjelaskan aja kitab Anda Matius 5 nomor 29, Anda katakan itu bukan seperti yang yang saya gambarkan. Nah, ini yang kemudian Anda katakan terkait dengan ajaran gay. La haula wala quwata illa billah. Saya sendiri sering menciumi anak saya ketika bayi. Saya cium lidahnya, saya isap lidahnya ketika bayi. Apa maksudnya itu? Kami doakan mereka, kami selawatkan mereka. Begitu juga Rasulullah kemudian melakukan itu kepada cucunya yang tersayang. Bukan orang dewasa, bayi. Tapi karena kalian itu adalah umat penyesat, yang kayak begini kalian goreng.
bayi diciumi, anak kecil cucunya sendiri diciumi, diisap lidahnya, hanya sekedar sebagai doa kepada dia, sebagai wujud kasih sayang kepada dia, agar lisannya kemudian kelak menjadi penegak agama Allah. Anda salah tafsirkan. Sementara Yohanes 13 nomor 23, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar di dada Yesus. Wow, wow. Ini kalau laki-laki bersandar di dada Yesus, Aldo, ada apa sih? Tapi kalau dia adalah perempuan, waduh, Yesus punya bini. Yang mana yang benar? Yang bersandar di dada Yesus itu jantan atau betina? Kalau betina berarti istri, kalau jantan berarti dia gay. Maka tidak salah kemudian ketika Kristen mayoritas di Amerika menciptakan Bible khusus gay. Rumah ibadah isinya semua gay, pendetanya gay, pelayannya gay, penari latarnya gay, pengantar musiknya gay, Jangan pakai artisnya kata itu, gay. Bang. Nanti kena itu Bang, kena Bennett. Ya, ganti dengan pelangi Bang. Pelangi. Oh, pelangi, pelangi, alangkah indahnya. Kenapa jadi pelangi mereka ini? Kenapa? Ada apa? Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang kitab sucinya ada kitab pelanginya hanya Kristen. Kenapa? Mungkin saja Yohanes 13:23 ada yang bersandar di dada Yesus, coy. Terima kasih. Silakan Bang Zia. Silakan Bang Zia, Pak Zia. Saya mau bisa saya screen besar, layar besar. TikTok lagi kehilangan jati diri, jadi nggak bisa dibesarkan Komal, Pak TikTok Zia. lagi update. Oh, oke. Kehilangan jati diri. Lanjut Pak Zia. Mungkin saya tidak bisa, nggak ada pilihan untuk membesarkan kotak amalnya. Tunggu ya. Saya mau buka cam, oke? Sorry. Oke, Pak Zia. Oke, ini saya mau bertanya Brother Christian Prince di sini. Oke, Sister Yuni bisa baca ini? Bahasa Oke, Indonesia? Anda terus mengatakan bahwa dalam perjanjian lama tertulis bahwa laki-laki yang melakukan hubungan seks dengan hewan harus dibunuh bersama dengan hewan. Daripada Anda memberikan, naik lagi, ada bunga-bunga yang mengganggu. Daripada Anda memberikan hadis bahwa Rasul Allah tidak membunuh orang yang melakukan zina dengan, aduh ada bunga ini, saya terganggu dengan bunga ini. Sorry bunga menghalangi. Tidak membunuh orang yang melakukan zina dengan hewan. Pertama-tama berikan satu ayat dari Quran secara eksplisit di mana Allah telah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti perjanjian lama. Oke, itu pernyataan dari Pak Zia mungkin ya. Paham Christian Prince atau Baginda Nathan? Atau mau diulangi lagi? Sister Bisa Yuni ditangkap? baca itu cepat. Iya, saya pikir tadi itu data. Oke, saya ulangi ya. Saya pakai intonasi ya. Silakan buka lagi Pak Zia. Silakan. Oke, saya gunakan intonasi. Oke, saya menjadi penyambung lidah ya, menjadi Harun buat Pak Zia ini. Silakan Pak Zia buka lagi. Oke, Sister. Oke, naikkan ke atas yang mana? Oke. Anda terus mengatakan bahwa dalam perjanjian lama tertulis bahwa laki-laki yang melakukan hubungan seks dengan hewan harus dibunuh bersama dengan hewan. Daripada Anda memberikan hadis bahwa Rasul Allah tidak membunuh orang yang melakukan zina dengan hewan. Pertama-tama, berikan satu ayat dari Al-Quran secara eksplisit di mana Allah telah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti perjanjian lama. Oke. Saya Ini simpulkan. eksplisit ya, Sister. Eksplisit, yes. Ya, Jadi betul ini ya. sama seperti yang disampaikan Bang Zuma ya, bahwa Taurat itu diberikan kepada ahli kitab, bukan kepada Nabi Muhammad atau kepada umat Islam. Itu sebenarnya poinnya. Silakan nanti ditanggapi CP dan B. Sekarang BA, Bang Ali. Seperti ini tadi ayat-ayat atau hadis-hadis, mungkin silakan dilengkapi Bang Ali. Silakan BA, Bang Ali. BZ, Bang Zuma, MZ, Pak Muhammad Zia, Bang Ali. Oke, atau langsung ke CP dan BN dulu? Oke, langsung CPN aja biar CP aja biar tidak terbuang waktunya. Nanti Bang Ali tanggapi. Silakan. Saya menanggapi sedikit ya apa yang dibawakan oleh si Suma ya tadi ya di Matius berapa tadi ya? Matius 5:29.
Matius 5 25 dia bilang tadi. 29. Ya, 25 29 ya. Oke, saya bukain bentar ya. Enggak, Matius 5 bro, Matius 5 29. Oh, Matius 5. Oke, Matius 5. Oke, sebentar ya, Matius 5. Sebentar saya panggil dulu Banali. Monitor Banali. Takutnya ketiduran Banali. Oke, saya coba telepon Kayaknya dulu, lagi Banali. jauh dari device dia. Oke, saya coba calling dulu bentar. Lanjut. Oke. Lanjut Christian. Oh ya, tunggu. Oke, saya bukakan dulu dari Yohanes dulu yang tadi dibawakannya di awal ya. Yohanes 14 ayat 25 dan 27, semua itu kukatakan selagi ada bersama kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Tadi yang dinarasikan oleh Zuma yaitu menurut katanya Muslim yaitu adalah Nabi Muhammad. Berarti dalam konteks ini Muhammad adalah roh. Kalau Anda comparekan seperti itu, jatuhnya Muhammad adalah roh yang diutus dalam nama Bapakku. Itu harus kalian yakini karena tadi barusan Zuma sudah bilang, ya kan, bahwa itu adalah nabi. Namun nyatanya yang dibawakan di ayat berikutnya adalah Roh Kudus. Itu satu. Dan kedua, di Yohanes 13 ayat 23 sampai 25, seseorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya, bukan di dadanya, yang seperti dikatakan Zuma. Makanya saya bilang, data coba tunjukkan, paparkan kepada saya bahwa Anda memiliki data. Kalau ingatan, batas manusia memiliki ingatan, itu akan sangat-sangat minim. Kenapa? Apa yang kita bacakan biasanya itu di framing dan dirubah. Ya kan? Saya perdekat lagi ya di sini ya. Di sini bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya, bukan di dadanya. Maka itu saya minta data dari tadi. Tunjukkan saya data itu. Jangan selalu kita berasumsi, bilang ini ayat ini, ayat ini. Nyatanya setelah saya buka apa yang Anda catat dan saya rekam live ini, semua lain yang dibicarakan, yang dibawakan, nggak ada. Nggak ditunjukkan. Cobalah, kita berdiskusi gunakan data yang benar. Ya, silakan Nathan. Oke. Jadi Suma tadi dengan PD-nya mengatakan di dalam kitabnya Yahudi, Nabi terakhir adalah Ahmad, ya kan? Kalau Anda merujuk kepada Roh Kudus seperti yang tadi Christian Prince bukakan di Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur atau Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku. Nah, kalau itu adalah Muhammad, berarti Muhammad diutus dalam nama Yesus. Jedar. Terimalah kebenaran bahwa Muhammad diutus dalam nama Yesus. Ya kan? Nah, terus di Suma tadi hanya menanggapi hadis Musnad Ahmad 16.245. Suma bilang di situ adalah bayi. Al-Hasan bin Ali itu adalah bayi. Nah, tunjukkan data kepada saya bahwa di saat itu Al-Hasan bin Ali itu bayi. Di saat dihisap lidahnya. Sekarang begini, kalau bayi kalian hisap lidahnya ya kan, yang dalam posisi kalian sudah dewasa, apalagi ini kakeknya yang mulutnya besar, ya kan, menghisap lidah bayi, bagaimana caranya? Mau telan itu mulut sekalian sama mulut bayi, mau dimakan itu mulut bayi. Pikir pakai logika dan Suma tidak menanggapi tentang yang saya bawakan Musnad Ahmad 3684. Di situ mengatakan jika diizinkan aku memilih seorang kekasih, aku akan memilih Ibnu siapa tadi itu? Laki-laki itu Suma. Yang Anda katakan pelangi justru itu Muhammad. Ya kan, Anda katakan Yesus itu pelangi dari Yohanes 13 ayat 23. Justru Anda keliru di situ kata-katanya. Jika ketahuan kalau Anda bohong, juga, kan? Ya kan? Ketahuan kalau Anda bohong di sini Suma.
Ya kan, jadi bawakan data bahwa di saat Muhammad menghisap lidahnya Al-Hasan bin Ali, dia dalam keadaan baik. Ya kan? Silakan. Oke, sudah? Silakan. Teman-teman, Dah. Kristen, CP dan BN sekarang BA, Boleh. Banadri, dari tadi pertanyaan dari teman-teman Baik, OTN. baik, karena memang terlalu banyak kebodohannya, saya cicil kebodohannya satu persatu. Pertama tentang surat Al-Maidah 48, dia mempertanyakan di mana kata kitab-kitab sebelumnya di sana. Ya salam. Mungkin inilah yang dirasakan oleh Rasulullah ketika berdakwah kepada musyrikin Makkah, orang-orang jahiliyah. Jadi begini jawabannya, saudara. Di mana kata-kata kitab-kitab sebelumnya, maka untuk merujuk pendapat saya atau penjelasan saya, maka kita langsung menuju kepada naskah otoritatif yang menjelaskan makna ayat ini sendiri. Kita buka pada tafsir At-Tabari sekarang. Oke, kita buka pada tafsir At-Tabari Al-Maidah 48 ya. Ya. Oh, mungkin kalian tidak mengerti tulisan apa ini. Saya jelaskan, ini adalah original text. Original text dalam tulisan bahasa Arab. Bukan kelas-kelas Bani Targum di sini. Oke. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Yaqulu, berkata At-Tabari, anzalnahu bitasdiqi ma qablahu min kutubillahi allati anzalaha ila anbiya'ihi. Makna dari kata menjadi pembenar terhadap apa yang ada pada kitab. Maknanya adalah anzalnahu, Allah telah menurunkan Al-Quran. Hu ini kembali kepada Al-Quran. Bitasdiqi, sebagai pembenar, ma qablahu, apa yang datang sebelumnya, min kutub, jamak dari kata kitab adalah kutub, dari kitab-kitab Allah, allati, yang anzalaha, yang telah diturunkan Allah, ila anbiya'ihi, kepada nabi-nabinya. Ini makna dari firman Allah, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Jadi ketika kita bisa bahasa Arab sedikit saja, ayat ini akan terang benderang menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang didatangkan untuk menggenapi, membenarkan apa yang ada pada kitab-kitab sebelumnya, tetapi sekaligus menjadi muhaiminan alaihi, menjadi batu sandungan, verifikator, indikator, auditor terhadap apa yang telah Anda selewengkan dari kitab-kitab sebelumnya yang telah diturunkan kepada umat-umat sebelumnya. Itu satu, kebodohan yang pertama. Kebodohan yang kedua adalah dia katakan dengan bangga bahwa hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad menyelisihi hukum Taurat, bahwa yang mendatangi atau yang menggauli binatang ternyata berbeda hukumnya Nabi Muhammad. Saya nampakkan kepada Anda, tadi sudah saya singgung, tetapi Anda tidak mencatat artinya. Hadis riwayat Abu Daud 1455. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2564. An Ikrimata an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajadtumuhu waqa'a ala bahimah, siapa yang engkau dapati bergaul atau bersenggama dengan binatang, faqtuluhu, bunuhlah dia, waqtulul bahimah, dan bunuhlah binatang itu. Sama tidak dengan hukum Taurat ini? Dor, selamat datang di kebenaran. Itu adalah kata-kata copyright kami, jangan kau tiru-tiru. Lanjut Banadri. Oke, saya cicil dua dulu kebodohannya. Nanti pertanyaan yang selanjutnya adalah tentang syubhat ciuman Rasulullah kepada Sayyidina Hasan. Akan saya jawab Oke. sebentar lagi. Kita telanjangi kebodohan dia yang ketiga. Ya, Silakan. jadi ingat cium kudus saya. Baik. Oke, silakan CP dan BA ya. Nanti BN maksudnya. Suma belum Oh iya, bicara Suma. Oh, Pak Zuma belum ya? Belum.
Oh iya ya kan tadi menanggai Bang Ali tadi menyicil ya. Oh silakan Bang Zuma. Oke, yang pertama en anakemonos heis ekton matematik auto ento kalkop kolpo itu dada. Oke, itu original teks kitab saudara, itu derita saudara. Jadi ada seseorang yang bersandar di kolponya Yesus, bukan koplok, tapi kolpo. Kolpo itu original teks, makanya baca manuskrip tertua supaya Anda paham. Ada muridnya yang dikasihi sandar di dada Yesus, kolpo tau Yesu. Oke? Jadi terjemahanmu nggak laku di sini. Kemudian sama seperti yang saya dengarkan tadi, ciuman kudus. Wah, ini parah ini ciuman kudus ini. Ciuman kudus itu jelas di dalam kitab saudara diterangkan di dalam Roma 16 nomor 16. Di situ ada kata pilema. Pilema itu dalam konteks bahasa Greek, bahasa Yunani, pilema itu persentuhan antara bibir satu dengan bibir yang lain. Namanya ciuman. Ciuman atau ciuman? Hanoman. Ciuman kudus. Jadi ciuman itu adalah bibir dengan ajarkan ketika mereka beribadah, mereka ibadahnya salaman-salaman dengan salaman pilema kudus. Wow, keren deh, keren. Ciuman bibir bos. Bersalam-salamlah kamu dengan ciuman kudus. Hai. Ini ajaran apa ini? Pilema itu artinya bibirmu dengan bibirku bersentuhan. Terus gimana kalau berkumis dengan berkumis? Serem ini, bahaya. Jadi saudara, ketika berbicara mengenai konsep, apalagi ingin nyerang, bukan menyerang sih ya, karena ini ketidaktahuan saudara, ya itu dimaklumi lah ya. Tapi kuatkan pertahanan saudara dulu. Membahas tentang hati-hati ya, karena yang kita lihat rumah ibadah yang mempersilahkan menikahkan bersama jenis itu ya itu. Jadi Anda harus mempertanggungjawabkan apa yang Anda katakan. Jadi Roma 16 di situ jelas sekali dikatakan P5 itu artinya persentuhan bibir dengan bibir. Nah, kalau berkumis dan berkumis, nah itulah artinya kenapa ada Bible G ya. Nah, lalu kemudian ketika bercerita tentang hukum Torah, sekali lagi saya katakan kepada saudara, hukum Torah itu dikhususkan kepada Bani Israel, dan itu sudah diterangkan oleh Al-Quran, penegasan Allah kepada Nabi Musa di dalam Al-A'raf ayat 145. Haruslah umatmu meneguhkan hukum-hukum ini, dan uraian 1 Zakaria 23, Yosua 22 nomor 5, Ulangan 11 nomor 1, Yeremia 18:19, apalagi Ulangan 21 nomor 23, Ulangan 27 nomor 26, jelas sekali bahwa hukum Torah itu harus ditegakkan, kalau tidak terkutuk. Makanya supaya ajaran ini laku di Roma dan Yunani, harus hukum yang membuat orang terkutuk ini dihapuskan. Dengan cara apa? Jadikan Yesus sebagai tumbal agar hukum Torah ini batal. Itu yang perlu saudara pahami. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik hukum Torah itu dibatalkan. Ya, seperti itu saudaraku. Berisik dong.